Kali ini kita akan membahas tentang deiksis dalam pragmatik. Kemarin kita sudah sempat membahas tentang pragmatik sebagai pengantar. Itu pragmatik apa? Itu pragmatik adalah ilmu tentang maksud. Nah, kali ini kita akan melihat bagaimana komponen, bukan bagaimana, tapi apa aja komponennya ada dalam pragmatik. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, kali ini yang akan kita angkat masih dari bukunya George Yule yang berjudul Pragmatik tahun 1996. Kali ini halaman 9-15 itu judulnya deiksis. Nah, deiksis ini menjadi salah satu favorit bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian, khususnya untuk mengerjakan skripsi. Tapi sebelum itu, kita akan mengenalkan dulu deiksis itu apa dan bagaimana implementasinya dalam penelitian. Secara istilah, deiksis itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti hal yang mendasar dalam sebuah ungkapan atau dalam sebuah ucapan. Ini maksudnya gimana? Jadi deiksis ini sangat dekat sekali dengan konteks si penutur. Jadi deiksis ini melihat hubungan dalam deictic expression atau ekspresi deiksis, yaitu antara near speaker dan away from speaker. Near speaker bisa dimaknai sebagai apa yang dekat dengan penutur, sedangkan away from speaker bisa dimaknai sebagai apa yang jauh dari penutur. Dalam hal ini juga disebut atau lebih dikenal sebagai pointing atau penekanan. Deiksis ini bisa dikatakan secara sederhana sebagai suatu penekanan yang ada dalam setiap ujaran. Lalu apa sih near speaker dan away from speaker? Nah, near speaker sendiri istilahnya adalah proximal, sedangkan away from speaker itu istilahnya adalah distal. Proximal ini itu secara tipe, secara karakteristik diinterpretasikan dalam konteks penutur atau sesuatu hal yang berdekatan dengan penutur. Dalam hal ini bisa kita sebut seperti lokasi atau seperti persona atau seperti apapun lah, yang penting sesuatu yang dekat dengan penutur. Nah, ini nanti ada pembagiannya. Di situ dicontohkan this, here, no. Now, bukan no ya, now. Maksudnya apa? This, here, now itu sangat dekat sekali dengan penutur. Nah, nanti akan saya contohkan. Sedangkan distal itu adalah sesuatu hal yang jauh dengan penutur, atau para ahli lain menyebutnya sebagai near address, dalam arti dekat dengan pendengar. Sama, jangan jauh dari penutur tapi dekat dengan pendengar, karena kita belajar pragmatik itu konteksnya adalah berbicara atau conversation atau bercakap-cakap, berarti otomatis itu ada dua orang yang sedang berdialog antara pendengar dan penutur. Nah, di sini distal itu merujuk pada sesuatu hal yang jauh dari penutur. Dicontohkan di sini adalah that, there, dan then. Maksudnya lampau. Jadi gini, misalkan antara proximal dan distal. Ketika si A ngomong sama si B bahwa si A itu punya pulpen baru, si A bilang this is my new pen. Si A bilang this is, karena apa? Si pulpen itu dekat dengan si A. Sedangkan bagi si B, si pendengar, melihat pulpen itu bukan this, tapi that. Karena apa? Karena si pulpen ini jauh dari si pendengar atau si address. Makanya disebut sebagai away from speaker atau near address. Near address maksudnya yang konteksnya itu dekat dengan si pendengar gitu. Jadi itu ya kenapa disebutnya sebagai hubungan antara near speaker dan near address atau away from speaker, karena nanti kita akan melihat bagaimana si deiksis ini melihat hubungan deictic expression-nya. Dalam deictic expression itu dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama adalah person deiksis,
kedua adalah spatial dieksis, yang ketiga adalah temporal dieksis. Nah, masing-masing ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Person dieksis sendiri itu sesuatu yang berkaitan dengan pronoun. Pronoun itu kata ganti orang pertama atau orang kedua atau orang ketiga. Nah, person dieksis ini berkaitan dengan pronoun itu tadi. Nanti kita akan lihat contohnya seperti apa. Sedangkan spatial dieksis ini berkaitan dengan sesuatu hal yang bersifat lokatif atau lokasi. Jadi ketika ngomongin spatial dieksis, pasti di situ merujuk pada suatu tempat atau suatu wilayah. Karena spatial dieksis ini berkaitan dengan lokasi si penutur. Sedangkan temporal dieksis ini berkaitan dengan waktu. Jadi maksudnya di sini adalah kapan ungkapan itu diucapkan atau kapan ungkapan itu didengar. Nah, itu masuk bagian di temporal dieksis, karena kapan waktu itu diucapkan kapan kalimat itu diucapkan dan kapan kalimat itu didengar, itu pasti akan memiliki perbedaan makna. Nah, nanti akan kita lihat juga contohnya di situ di belakang. Tapi sebelum kita melihat contoh, kita akan membahas dulu satu persatu apa saja jenis-jenis dieksis tadi, jenis diactic expression. Yang pertama adalah person dieksis. Person dieksis tadi adalah penjelasan yang berkaitan dengan pronoun. Selain itu juga person dieksis itu punya relevansi sebagai penanda status sosial. Apakah status sosialnya itu tinggi ataupun rendah, itu bisa juga ditandai dengan person dieksis ini. Misalkan ekspresi yang mengindikasikan status sosial tinggi biasanya itu di dalam kebahasaan disebut honorific language, dan itu termasuk dalam kajian sosial dieksis. Nanti itu pembahasannya nggak di video ini tapi di video yang lain, karena itu cukup kompleks ketika ngomong sosial dieksis berkaitan dengan aspek-aspek sosial. Tapi di sini saya contohkan, bisa dilihat higher status dan lower status. Di situ di sisi kiri itu ada arti dan sisi kanan itu dari negara mana. Nah, misalkan itu yang higher status itu keimami, sedangkan yang lower status itu keda, itu dari bahasa Fiji yang berarti adalah saya. Sedangkan di negara lain, misalkan Spanyol, itu untuk menyebut kamu itu ada dua versi yang higher status dan versi yang lower status. Untuk yang higher status itu usted dan yang lower status itu tu. Jadi ketika penggunaan usted itu berarti dia sedang berkomunikasi dengan orang yang status sosialnya lebih tinggi. Tapi ketika menggunakan tu, berarti dia sedang berkomunikasi dengan orang yang status sosialnya lebih rendah. Kasus di Spanyol ini sama halnya dengan kasus yang ada di Jawa. Di Jawa untuk kata kamu itu untuk yang higher status biasanya menggunakan kosakata panjenengan, sedangkan untuk yang lower status itu menggunakan kosakata kowe. Jadi orang yang lower status itu nggak mungkin menyebut kowe kepada orang yang higher status. Tapi yang higher status sangat mungkin sekali menyebut orang yang lower status itu sebagai kowe. Jadi penekanannya di sini, higher status dan lower status ini tergantung dari siapa lawan bicaranya. Apakah dia orang kelas menengah ke atas atau yang punya kelas sosial yang tinggi, atau dia yang kelas sosial rendah. Kalau kelas sosial tinggi dia pasti pakai honorific language, sedangkan kalau dengan kelas sosial yang rendah dia akan menggunakan bahasa yang pada umumnya. Lalu spatial dieksis itu menjelaskan tentang lokasi tadi, dan di sini penekanannya adalah perspektif penutur. Kalau tadi melihat bagaimana address untuk masalah sosial dieksis, tapi kalau untuk spatial dieksis ini melihat perspektif penutur. Kalian bisa lihat contohnya itu ada here, ada this, ada there, dan ada across the street. Nah, di situ juga ada penjelasannya, sudah saya jelaskan bahwa
here, this, there, across the street itu dilihat dari perspektif si penutur. Misalkan across the street itu dilihat dari perspektif penutur yang saat itu sedang berada di seberangnya. Maka ketika ditanya, dia mengatakan across the street, ada di sana, ada di seberang jalan sana. Tapi beda case untuk I'm coming home now. Jadi di sini seakan-akan tidak menunjukkan lokasi karena tidak menggunakan this, there, atau across the street atau apapun yang merujuk pada lokasi, tapi di sini pakai I'm coming home now. Maksudnya di sini adalah coming itu termasuk bagian dari dative projection. Jadi si penutur itu berasumsi bahwa dia akan pergi ke rumah atau akan pulang ke rumah. Berarti dia melihat perspektif lokasi yang saat itu si penutur itu tidak ada di rumah. Makanya dia bilang I'm coming home now, karena dia sedang tidak ada di rumah. Maka dari itu si spatial deiksis ini melihat bagaimana si penutur merujuk pada suatu lokasi, gitu ya. Nanti kita lihat contohnya di belakang seperti apa model analisisnya. Lalu jenis yang lain atau jenis yang terakhir ini adalah temporal deiksis, yang ini berkaitan dengan waktu, dan akan lebih baiknya untuk memahami itu bisa menggunakan kalender ya, karena itu paling gampang sekali untuk melihat waktu dalam ungkapan. Tapi yang perlu diingat juga bahwa untuk memahami sebuah waktu kita harus melihat konteksnya, kapan ungkapan itu didengar dan kapan ungkapan itu diungkapkan. Misalkan besok akan naik, banyak sekali iklan-iklan yang seperti itu, besok akan naik, besok akan naik. Tergantung kapan kita mendengar, atau kalau kita mendengar hari itu juga, berarti misalkan hari Senin kita mendengar, berarti besok itu Selasa harga naik. Tapi kalau kita mendengarnya diungkapkan hari Senin tapi kita mendengarnya hari Jumat, itu sudah tidak relevan lagi. Nah, maka dari itu spatial deiksis ini sangat berhubungan sekali dengan kapan penutur itu mengungkapkan ujaran terkait dengan waktu dan kapan pendengar itu mendengar ungkapan si penutur. Hal ini untuk melihat atau untuk menghindari misleading atau misunderstanding dari sebuah ungkapan. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, temporal deiksis ini sangat diperhatikan karena berkaitan dengan pemilihan tenses. Karena dalam bahasa Inggris itu mengenal tenses atau penandaan waktu untuk mengubah verbnya, maka dari itu penggunaan deiksis ini sangat penting sekali dipahami dalam belajar bahasa Inggris. Nah, untuk contoh analisisnya ini saya ambil dari salah satu karya tulis ilmiah yang sudah dipublikasikan. Itu ada contoh dari spatial deiksis, temporal deiksis, sama person deiksis. Itu kalian bisa baca, sangat sederhana sekali, tidak merepotkan, dan ketika kalian melakukan penelitian ini seakan-akan ini bukan penelitian karena sangat mudah. Jadi deiksis adalah bagian dari pragmatik yang mempelajari tentang person deiksis, spatial deiksis, dan temporal deiksis. Itu yang berkaitan dengan pronoun atau kata ganti orang, berkaitan dengan lokasi, dan berkaitan dengan tempat. Tidak sulit untuk memahami deiksis ini, bahkan ketika kalian ingin melakukan penelitian tentang deiksis ini sangat mudah sekali. Kalau kalian pengen baca lebih lanjut mungkin bisa baca sendiri bukunya George Jules judulnya Pragmatik. Untuk video ini saya cukupkan sekian. Terima kasih.